Lazimnya sebuah negara modern, Kerajaan Majapahit, juga memiliki sebuah pasukan elit. Pasukan itu bernama Bhayangkara. Keberadaan pasukan Bhayangkara sudah ada sejak Kerajaan Singasari, bahkan sebelum Wisnuwardana memerintah. Akan tetapi, setelah Singasari runtuh, pasukan Bhayangkari pun seakan lenyap. Kitab Pararaton menyebutkan pasukan Bhayangkara muncul kembali di bawah kendali Lembu Sora saat menumpas pasukan Mongol sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Namun setelah itu, kabar pasukan ini pun lenyap lagi. Diduga sebagian fungsinya digantikan oleh Dharmaputra. Kendati tugasnya dikurangi, namun Bhayangkara tetap eksis di masa kedua Majapahit, yakni saat pemerintahan Jayanegara. Munculnya kembali Bhayangkara tidak lepas dari gerakan makar yang dilakukan Dharmaputra. Saat Rakuti makar, Gajah Mada sedang mengepalai piket jaga bersama satu regu pasukannya. Gajah Mada dan pasukannya melarikan Jayanegara keluar kota raja. Mereka mengawal raja dan keluarganya serta sejumlah pejabat ke desa Bedander. Demi menjaga kerahasiaan pelarian raja dan keluarganya, Gajah Mada hanya membawa 15 prajurit. Serta memastikan keamanan raja, mereka melakukan konsolidasi agar takhta Majapahit bisa direbut kembali dari tangan Rakuti. Di Bedander, Pararaton menuliskan bahwa Gajah Mada terpaksa membunuh salah satu pengalasan karena ingin pulang ke kota raja. Gajah Mada curiga pengalasan tersebut hendak membocorkan keberadaan Jayanegara bersama keluarganya. Ia mengambil sikap ini karena situasi saat itu tidak diketahui mana lawan dan mana kawan. Ia juga berpikir keras bagaimana caranya agar Jayanegara menduduki tahtanya kembali. Dalam keadaan ini, dibentuklah strategi khusus dan nyali yang tinggi. Puncaknya, mereka menjalankan misi rahasia menyusup kembali ke kota raja yang telah diduduki Rakuti dan ribuan pendukungnya. Singkatnya, Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara berhasil meredam pemberontakan Rakuti dan mengembalikan Jayanegara ke tahtanya. Pararaton menyebutkan Gajah Mada diangkat sebagai kepala Bhayangkara dan atas jasa besarnya itu. Dan ketika Gajah Mada resmi diangkat menjadi Patih Amangkubumi, ia membangun pasukan Bhayangkara secara lebih profesional. Pasukan Bhayangkara pun menjadi terkenal. Tidak hanya menjaga keselamatan raja dan keluarga kerajaan, di kemudian hari pasukan ini juga terlibat
invasi dalam perluasan wilayah serta menjaga keutuhan wilayah. Menilik tugas itu tidak mudah untuk masuk menjadi pasukan Bhayangkara. Calon anggota Bhayangkara ditelisik latar belakangnya secara ketat. Tidak ingin pengalaman buruk Jayanegara terulang lagi. Dan tidak hanya itu, calon anggota Bhayangkara juga dituntut memiliki kecerdasan atau mampu berpikir secara cepat dan tepat, serta memiliki naluri tinggi. Mereka juga harus memiliki tubuh ideal dan menguasai berbagai ilmu dan keterampilan tempur. Mereka diharuskan memiliki keunggulan di atas 30 hingga 50 prajurit biasa. Setelah terdeteksi, mereka akan dilatih sehingga mahir menggunakan berbagai macam senjata, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dibekali ilmu intelijen, psikologis, hingga ilmu kanuragan khusus. Saking ketatnya seleksi pasukan Bhayangkara, jumlahnya tidak banyak. Meski tidak banyak, satu orang pasukan Bhayangkara disebut setara 40 pasukan prajurit biasa. Dalam peperangan, mereka menggunakan pedang, tombak, dan keris. Mereka tidak menggunakan sirah agar gesit dalam pergerakan. Pasukan ini banyak mengambil bagian dalam mengiring Majapahit menuju puncak kejayaan. Jauh setelah runtuhnya kerajaan, nama Bhayangkara diadopsi satuan kepolisian negeri ini. Tidak heran, mengingat Majapahit sendiri merupakan bagian penting dalam sejarah negeri ini. Terbukti dengan banyaknya elemen Majapahit yang diambil untuk mempersatukan kita menjadi suatu bangsa.